Halo, pada video kali ini saya senam Yakursasi NPM 12200038, mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi perang internasional tentang teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, teori Heckscher-Ohlin sendiri dikemukakan oleh Eli Heckscher dan muridnya Bertie Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan antar negara disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yakni faktor endomen dan faktor intensif. Dijelaskan bahwa pola perangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh satu negara. Dalam teori ini ada salah satu manfaat dari teori perangan menurut Heckscher-Ohlin, bahwa teori tersebut menawarkan ramalan yang realistis tentang bagaimana cara perdagangan mempengaruhi distribusi pendapatan antar kelompok yang memiliki faktor produksi yang berbeda. Teori HO dan fakta bersepakat dalam satu hal, yaitu bahwa perdagangan internasional hampir dapat dipastikan akan membagi masyarakat menjadi kelompok yang memperoleh manfaat perdagangan dan tidak memperoleh manfaat, karena perubahan dalam harga komoditi secara relatif hampir dapat dipastikan akan memberikan anugerah bagi beberapa faktor produksi atas pengorbanan faktor lainnya. Menurut Salvatore, teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara, dua komoditas atau X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Yang kedua, negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, komoditas X bersifat padat karya, sedang Y padat modal. Hal ini berlaku pada dua negara. Keempat, kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Kelima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus, meskipun dalam komposisi yang berbeda. Yang keenam, selera permintaan di kedua negara tersebut persis sama. Yang ketujuh, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan pasar faktor produksi. Yang kedelapan, sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara, baik dalam biaya transportasi, tarif, maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. 10. Semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. 11. Terjadi keseimbangan dalam perdagangan internasional antar dua negara, atau jumlah ekspor dan impor persis sama. Adapun contohnya, contoh di atas menggambarkan analis manfaat perdagangan internasional the gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2:2 atau dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antar iso-cost dan iso-gain, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita mendapat gambaran tentang menggunakan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dan jumlah proporsi yang berbeda. Buku yang dijadikan referensi yaitu buku Ekonomi Internasional. Sekian dan terima kasih.